Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pengantar hukum Indonesia di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami beberapa waktu yang lalu. Perkenalkan, saya Mawar Rauda sebagai moderator, Ridwan sebagai pembaca, Putra sebagai pembaca, Iqbal sebagai pembaca. dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema asas-asas hukum acara pidana. Sebelum kita mengetahui apa saja sih asas hukum acara pidana, nah kita pelajari dulu apa sih hukum acara pidana itu. Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materi sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana keputusan itu harus dilaksanakan. Selain itu, hukum acara pidana juga merupakan realisasi hukum pidana yang menyangkut cara pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa bertanggung jawab atas suatu delik atau peristiwa pidana. Nah, itulah dia pengertian dari hukum acara pidana. Terus, apa aja sih asas-asas hukum acara pidana? Adapun asas hukum acara pidana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka asas hukum acara pidana adalah sebagai berikut. 1. Asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang di muka hukum atau hakim dengan tanpa perlakuan yang berbeda. 3. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan hanya untuk cara yang diatur oleh undang-undang. 4. Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitas sejak tingkat penyelidikan. Dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut pidana dikenakan sanksi administratif. 5. Pengadilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. 6. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa. 7. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa. 8. Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibentuk undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian. 9. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh penasehat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan. 10. Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan dalam bahasa Indonesia yang mengerti para saksi dan terdakwa. 11. Asas pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan pengawasan. Pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. 12. Asas akusator dan inquisitor.
Nah, apa sih pengertian dari asas accusatoir dan inquisitoir? Asas accusatoir adalah asas yang masih menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek, bukan sebagai objek, dan setiap tindakan pemeriksaan dan digunakan dalam penerapan KUHP. Sedangkan asas inquisitoir merupakan asas yang masih menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan bagaimana dalam HIR. Sampai disinilah hasil presentasi kami. Bila ada yang bertanya boleh di kolom komentar. Kami dari kelompok 8 pamit undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.